Halo guys yang sedang belajar matematika terutama kalkulus di perkuliahan. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul menyelesaikan persamaan secara numerik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Akbar Permanmaja dan rekan-rekan saya ada Bagus Eldin Sadewa, Ali Rahman Hidayat, Chandra Mukti Kimnastiar, dan Sauki Akbar Mubarok. Baik, langsung saja kita ke materinya, yakni apa yang dimaksud dengan penyelesaian secara numerik. Jadi, penyelesaian secara numerik itu adalah penyelesaian dengan metode numerik adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Dalam metode numerik, ini dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak dan prosesnya berulang-ulang, sehingga dalam praktiknya perlu bantuan komputer untuk menyelesaikan hitungan tersebut. Numerik adalah data yang dapat diukur. Kemudian data tersebut dapat kita olah sedemikian rupa seperti diurutkan, dicari rata-rata, paling banyak muncul, dan lain sebagainya. Contoh dari data numerik yang paling kita sering dengar adalah data tinggi badan kelas 5, data berat badan baik kelas 4, usia kelas 4 bulan, seperti itu. Nah, terdapat dua jenis di dalam persamaan numerik ya. Jadi ada persamaan non-linear dan persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Bentuk umum dari persamaan linear adalah Y sama dengan mx tambah C. Lalu apa itu persamaan non-linear? Persamaan non-linear itu dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Sehingga persamaan non-linear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu. Misalnya X pangkat 2. Baik, langsung saja ke materi yang selanjutnya. Ada beberapa hal yang akan disampaikan di dalam materi ini yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ayo langsung saja. 1. Metode tabulasi. Metode tabulasi adalah metode penyelesaian persamaan non-linear dengan cara membuat tabel-tabel persamaan atau fungsi non-linear di setiap titik penyelesaian. Cara menyatakan himpunan dengan tabulasi adalah dengan menyebutkan setiap anggota yang termasuk dalam suatu himpunan yang sedang dibahas. Perhatikan contoh berikut untuk lebih memahami cara menyatakan himpunan tabulasi. A adalah himpunan bilang caca kurang dari 5. B. X. 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5. X. Bilangan asli. 5 contoh menyatakan himpunan dengan metode tabulasi adalah A. Senin, Selasa, Sabtu. B. 7, 11, 13. C. April, Juni, September, November. D. 2, 4, 6, 8, 10. E. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Metode biseksi. Metode biseksi disebut juga metode pembagian interval atau metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan non-linear melalui proses iterasi dengan persamaan sebagai berikut. XC sama dengan XA tambah XB per 2, di mana nilai fxa dan nilai fxb harus memenuhi persyaratan fxa dikali fxb lebih kecil daripada 0. Metode bisection disebut juga pembagi interval atau metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan non-linear melalui proses iterasi. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Ide awal dari metode biseksi adalah metode tabel, di mana areanya dibagi menjadi n bagian. Sementara, dalam metode biseksi membagi range menjadi 2 bagian saja. Akar-akar persamaan non-linear dicari melalui proses iterasi dengan prinsip utama sebagai berikut. Memilih bagian yang mengandung akar dan membuang yang tidak mengandung akar hingga diperoleh akar persamaan. Metode regulasi Volsi.
Metode regulasi falsi merupakan metode yang menyerupai metode biseksi, di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaharuan rentang untuk memperoleh akar persamaan. Metode regulasi falsi disebut juga metode interpolasi linear, yaitu metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinear melalui proses iterasi dengan sebuah persamaan. Seperti halnya metode bisection, metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update range. Selanjutnya ada langkah-langkah metode regulasi falsi. Yang pertama, tentukan selang awal A dan B. Yang kedua, cek nilai FA dan FB. Jika berbeda, maka nilai awal selang dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Jika tidak, maka tentukan nilai yang baru. Yang ketiga, lakukan iterasi dan tentukan nilai C dengan rumus C sama dengan A, FB dikurang B FA dibagi FB dikurang FA. Yang keempat, cek konvergensi nilai C. Jika nilai FC sama dengan 0 dan nilai Cn plus 1 dan Cn konstan, maka proses iterasi dihentikan. Yang kelima, jika belum konvergen, tentukan nilai selang baru dengan cara jika tanda FC sama dengan tanda FA atau FAFC lebih dari 0, maka C sama dengan A. Jika tanda FC sama dengan tanda FB atau FAFC kurang dari 0, maka C sama dengan B. Sekian dari metode regulasi falsi. Metode Newton-Raphson. Metode ini paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar persamaan. Jika perkiraan awal dari akar adalah XI, maka suatu garis singgung dapat dibuat dari titik XI, F, XI. Titik dari garis singgung tersebut memotong sumbu X, biasanya memberikan perkiraan yang lebih dekat dari nilai akar. Rumus yang digunakan pada metode Newton-Raphson adalah XK tambah 1 sama dengan XK min F XK F aksen XK dengan F aksen XK tidak sama dengan 0. Langkah-langkah atau metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisikan Fx dan F aksen X. Kedua, tentukan nilai toleransi E dan iterasi maksimum N. 3. Tentukan tebakan awal X0. 4. Hitung Fx0 dan F aksen X0. 5. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N. Atau Fx lebih besar sama dengan E. Hitung X menggunakan persamaan Fxi. 6. Akar persamaan merupakan nilai Xi terakhir yang diperoleh. Oke, begitu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Bye-bye.